Salam sehat, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Halo teman-teman Nusantara, saya Ranti Fitriani Dan saya Arifah Rahmadewi. Kami dari Poltekkes Poltekkes Kemenkes Palembang. Kali ini kami akan bercerita mengenai isu terupdate kesehatan yang lagi marak diperbincangkan sekarang. Isu apa ya Ran kira-kira? Mungkin isu ini sudah sangat familiar ya Rep di telinga teman-teman sekalian. Apa nih coba? Kira-kira apa ya? Apa ya? Corona dong. Bener sekali. Jadi gimana nih menurut kamu mengenai dampak virus corona ini yang membuat harga masker yang sangat tinggi, Ran? Jadi gini teman-teman, perlu kita ingat kembali bahwa tanggal 2 Maret 2020 Bapak Presiden Joko Widodo memberikan konfirmasi secara resmi bahwa Indonesia positif terinfeksi virus corona. Nah, dalam hitungan waktu yang tidak lama dari konfirmasi yang disampaikan oleh Bapak Presiden tersebut, masyarakat Indonesia langsung gempar dan mengalami panic buying. Sangat mengerikan ya. Bener. Nah, permintaan masker dan hand sanitizer membludak, Rep. Bahkan banyak toko-toko maupun apotek yang persediaan barang tersebut habis. Sangat. Dan saya pernah, Rep, untuk mencoba men-searching masker di platform belanja online. Dan mengejutkannya, Rep, masker itu dijual dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 500.000 per box. Waduh, harga yang sangat fantastis ya. Iya. Dan sangat irasional menurut saya. Bener sekali. Pasti. Banyak nih oknum yang berlomba-lomba untuk menimbun maskeran dan menjualnya lagi dengan harga yang sangat tinggi, ya kan? Iya bener, itu sebenarnya tega sekali ya. Orang yang bener. Nggak kasihan gitu. Nah, seharusnya dengan keadaan yang seperti ini, Rep, pemerintah juga harus turun tangan untuk dalam pengendalian harga masker tersebut tadi. Bener sekali, Ran. Nah, jadi nih, kira-kira apakah semua orang harus menggunakan masker atau gimana nih, Ran, yang baiknya? Oke, jadi gini teman-teman, menanggapi mengenai harga masker yang sangat tinggi tersebut, sebenarnya ada hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Apa itu, Ran? Nah, jadi masker itu ada etikanya, penggunaan masker itu. Oh ya? Kita harus memprioritaskan dulu orang-orang yang berkepentingan untuk menggunakan masker. Seperti yang pertama, orang yang sakit, yang kedua orang yang kontak langsung dengan orang yang sakit, dan yang ketiga tenaga medis. Nah, ketiga orang tersebut merupakan prioritas utama dalam penggunaan masker gitu. Jadi ada ya 3 komponen yang harus kita ketahui agar pas untuk menggunakan masker. Iya, benar. Jadi enggak Barnya benar sih apa yang sudah disampaikan Pak Menkes ya, bahwa orang yang biasa saja itu bukan yang nggak boleh menggunakan masker, tapi sebaiknya tadi ada prioritas 3 tadi dulu untuk penggunaan masker gitu. Baru ke yang lainnya ya. Benar. Nah, perlu kita ketahui juga teman-teman bahwa data terbaru dari WHO menunjukkan setiap bulan tenaga medis di seluruh Indonesia, maksudnya di seluruh dunia, itu membutuhkan 89 juta masker bedah, Rep. Wow, banyak sekali. Ya benar. Nah, WHO juga menyatakan menimbun masker akan berdampak pada tenaga medis yang membutuhkan masker. Petugas kesehatan kan sangat bergantung nih dengan alat pelindungan diri atau APD tadi. Ya, betul. Nah, jika tidak ada masker, berarti dengan otomatis tenaga kesehatan yang bekerja dengan kontak langsung dengan orang yang sakit itu sangat berisiko tinggi untuk tertular penyakit tersebut. Gitu. Ya, masker mahal, Ran. Terus kita nih sebagai mahasiswa kesehatan nih sangat butuh yang namanya masker kan, Ran? Bener. Sekarang ini setelah Indonesia positif terinfeksi virus corona, Rep, mahasiswa kesehatan ini sering kesulitan dalam pengadaan masker. Cari ke sana kosong, cari ke situ kosong. Walaupun ada ya tadi dengan harga yang sangat-sangat tidak irasional ya menurut kita gitu. Ya, sangat enggak rasional ya. Padahal kan ya Ran, mahasiswa itu kan ya kamu tahu sendiri lah ya. Iya, benar. Biasa sering dikenal dengan hidupnya sederhana. Iya. Mencari sesuatu barang yang harus sesuai kantong. Jadi ya ketika kita tahu mengenai harga masker ini yang otomatis berkali-kali lipat
lebih tinggi dari biasanya. Kita sebagai seorang mahasiswa ya, yang biasanya make masker itu jadi sontak dong, merasa kaget. Iya. Bener nggak sih? Ya, dan dari harga awalnya 25.000 per box dan sekarang sampai 500. Ya parah itu memang. Itu sangat nggak irasional banget. Iya, benar. Nah, jadi Ran, mungkin ada beberapa kisah nih yang mau Ranti bagiin mengenai mengenai harga masker ini ke teman-teman yang lain nih. Oh, boleh. Jadi kita lihat dari kisah dari mahasiswa kesehatan dulu nih, karena kita yang merasakan gitu loh. Yaps, betul. Bener. Nah, jadi masker dengan harga yang tinggi ini sangat berdampak pada kita sebagai seorang mahasiswa kesehatan. Mungkin seperti yang kita ketahui bahwa masker merupakan termasuk salah satu alat pelindung diri atau APD tadi. Benar. Nah, saat harga masker yang tinggi dan persediaannya sedikit, kita sebagai mahasiswa sangat mengalami kesulitan, gitu. Terus nih, menurut kamu seberapa besar sih pengaruh masker untuk mahasiswa kesehatan, Rat? Oke, jadi masker itu kebutuhan kita lah ya, kira-kira. Pasti. Dan masker itu sangat-sangat penting. Misalnya aja nih ya, kita saat praktikum di laboratorium dietetik. Yap. Ketika kita masak dan mengolah bahan makanan, masker merupakan hal yang sangat penting kan? Ya, Nah, pasti. bener, karena saat kita masak, kalau tidak menggunakan masker dengan tidak dalam keadaan mulut tertutup dengan mengoceh-ngoceh, kita kan biasa kan nggak sering ngoceh. Masih Nah, gibah ya. iya, otomatis jika kita menggunakan masker akan mengurangi resiko makanan untuk terkontaminasi. Ya, betul gitu. sekali. Nah, beda halnya lagi Rep dengan teman-teman kita di jurusan analis kesehatan. Masker bagi teman-teman di analis kesehatan merupakan hal yang sangat wajib saat di laboratorium. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar tidak tertular penyakit lewat udara pada saat pemeriksaan sampel. Oh, jadi begitu ya kalau saya di teman-teman yang lain. Iya, benar. Dan selanjutnya, harga masker yang sangat tinggi ini juga berpengaruh bagi teman-teman kita di jurusan keperawatan gigi, dan kebidanan. Karena ketika teman-teman perawat melakukan praktikum maupun mereka saat dinas di rumah sakit, masker merupakan alat pelindung diri bagi mereka untuk mencegah penularan penyakit infeksi. Begitu. Oh, jadi begitu ya ternyata. Jadi teman-teman nih bukan berpikiran anak kesehatan mah kebel nih sama penyakit, gitu ya. Malahan dengan biasa kita yang terkontaminasi, ibaratnya berkontak langsung dengan misalnya langsung dengan pasien, dengan hal-hal yang berbau lab saat pemeriksaan sampel itu, kita juga berisiko tinggi untuk tertular dan masuknya sebuah virus itu gitu. Benar sekali. Nah, ini Rep, ada yang menarik lagi sih sebenarnya. Jadi selain dampak harga masker tinggi yang dirasakan oleh mahasiswa kesehatan, ini juga ada dampak harga masker yang tinggi bagi orang yang sakit, Rep. Beneran. Jadi saya mau cerita nih mengenai itu. Teman-teman, saya itu pernah membaca sebuah artikel yang membahas tentang seorang bapak dan anak yang mengidap penyakit kanker nasofaring dan kanker leukemia. Jadi ceritanya seorang bapak ini menggunakan masker secara rutin sejak tahun 2018, sedangkan anaknya sejak tahun 2016. Tetapi setelah harga masker yang sangat tinggi ini dan stoknya sangat terbatas, mereka mengalami kesusahan untuk mendapatkan masker lagi. Sehingga orang-orang yang benar-benar membutuhkan masker seperti ini akhirnya tidak bisa mendapatkan perlindungan, Ran. Kasian banget ya. Iya, benar, jadi tega. Nah, jadi gini Rep, kita harus pandai-pandai dalam bersikap. Kita sebagai calon tenaga kesehatan juga harus dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, baik mengenai virus corona secara umum, cara pencegahannya gimana, dan mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Yaps, benar sekali. Dan yang terpenting nih, kita harus paham mengenai cara-cara pencegahan virus corona tersebut, Ra. BTW, gimana sih Rep cara pencegahan virus corona tersebut? Kamu mau tahu ya? Ya, tahu banget. Teman-teman mau tahu nggak nih? Pasti. Oke, dengan cara nih, yang pertama, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, yang pasti dong, konsumsi gizi seimbang sesuai dengan passion kita ya. Benar. Yang ketiga, gunakan masker dengan tepat. Sebenarnya sudah dijelaskan sama Ranti nih. Terus yang keempat, jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak. Dan yang kelima, kamu tahu nggak? Apa nih? Apa ya? Ada teman-teman yang mau tahu? Yang pasti,
aktivitas fisik. Ya benar. Rajin Karena berolahraga. aktivitas fisik merupakan hal yang terpenting juga ya. Yap, betul. Benar. Apalagi anak-anak sekarang itu milenial ya. Oke, betul, benar-benar. Ya. Jadi mungkin cerita dari kami kali ini kami cukupkan. Teman-teman bisa membagikan cerita dan informasi ini ke teman-teman lainnya. Ya. Intinya jangan panik, stop panic buying. Tapi kita harus tetap waspada dan jaga kesehatan. Oke, mungkin cukup sampai sini ya Ran ya. Oke, jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Forkompi, Senada Harmoni Nusantara. Bye. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi sama kita berdua. Balik lagi sama aku Devin dan rekan aku Nur Rahma. Nah, kita berdua dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Selamat malam teman-teman Politeknik Kesehatan yang sedang mendengarkan podcast atau teman-teman umum lainnya. Jadi di podcast kita kali ini kita bakal bahas tentang masker itu kebutuhanku. Nah, di konteks ini kita bakalan bahas tentang coronavirus yang lagi viral-viralnya dibahas di luar sana. Nah, tema yang kita angkat sekarang ini mahasiswa kesehatan, masker itu kebutuhanku. Nah, siapa sih yang gak pernah dengar atau gak tahu tentang berita tentang corona ini? Corona ini sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya crown atau mahkota. Sesuai dengan bentuk coronavirus itu sendiri, kalau dilihat dengan mikroskop seperti mahkota, dan bentuk mahkota itu ditandai oleh adanya protein S. Coronavirus itu keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah. Nah, kan kalau di luar sana kita udah sering nonton berita atau mungkin baca berita bahwa salah satu pencegahan untuk coronavirus itu penggunaan masker dan penggunaan hand sanitizer. Nah, aku sendiri pernah dengar nih Mak, kalau misalnya mahasiswa kesehatan itu yang mau PKL justru malah kesulitan mendapatkan masker karena banyak banget yang nimbun-nimbun masker di luar sana. Contohnya tuh juga menaikkan harga dari masker itu sendiri sampai ada yang ngeborong masker dan dijual kembali dengan harga yang mahal gitu. Nah, kalau Rahma sendiri pernah gak sih dengar cerita tentang anak-anak yang PKL di luar sana kesulitan mendapatkan masker? Nah, dengar-dengarku sih, aku udah bertanya sama kakak tingkat yang ada di Poltekkes Semarang sendiri. Ada 2 versi, Dev. Yang pertama itu versi pertama kakak tingkat yang lagi PKL sekarang itu pada tahun ini setelah COVID-19 merebak di Indonesia itu sekarang nggak disediain masker nih di rumah sakit beliau. Jadi kayak kekurangan masker juga ya, stok maskernya berkurang. Iya, siap-siap kayak gitu. Yang kedua, versi kakak tingkat kedua itu beliau tuh disediain masker loh di rumah sakit karena moto rumah sakit tersebut sendiri itu jika mahasiswa PKL yang datang ke rumah sakit tersebut itu dalam keadaan prima, yaitu kesehatannya yang baik, maka mahasiswa tersebut pun harus pulang dalam kesehatan yang baik juga nih, Dev. Oh, jadi mungkin kebijakan dari rumah sakit itu sendiri kali ya menyediakan masker ataupun tidak. Tapi kan secara tidak langsung sebenarnya yang membutuhkan dan paling membutuhkan masker dan perlindungan hal-hal tersebut itu kan yang lebih rentan kan yang kerja di rumah sakit gitu kan. Benar. Apalagi yang sakit nih, karena para pekerja tenaga kesehatan itu akan bersinggungan dan berhadapan langsung dengan orang-orang penyakitan, flu dan lain-lain sebagainya. Apalagi nih COVID-19 yang lagi merebak di Indonesia gitu. Nah, sebenarnya penimbun masker itu bisa loh dihukum pidana. Aku udah cari tentang pasalnya itu, salah satu pasalnya itu pasal 5 ayat 1 di Undang-Undang nomor 5 ya ini ya, iya, tahun 1999. Nah, bunyinya itu gini: jika pelaku usaha masker bersama pelaku usaha pesaingnya menimbun untuk menetapkan harga masker, maka dapat dipandang sebagai praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, gini loh, kita itu tidak mempermasalahkan dan tidak menyalahkan orang-orang yang melakukan usaha di luar sana. Seandainya orang-orang di luar sana melakukan usaha dengan berjualan masker kemudian mendapatkan untung pun tidak masalah, karena gini teman-teman, aku sendiri pun pernah berjualan
masker, ini aku sambil sharing aja ya. Kita santai aja ngobrolnya. Jadi aku pernah jualan masker, 50 box itu harganya cuma 26.000. Aku jual 1.500 dapat 2. Sebenarnya kalau dihitung-hitung untungku tidak terlalu banyak, tapi apa ya? Aku tuh masih mikir bahwa ini adalah alat yang atau benda yang dibutuhkan gitu, apalagi untuk orang-orang yang tidak sehat atau memang benar-benar membutuhkan. Karena kalau dipikir-pikir gini loh, seandainya harga masker yang sudah sampai 300.000, dan aku pernah lihat loh mas sampai 1 jutaan. Ya, emang sih kan banyak merek masker ya, ada Surgical Max sama N95 itu. Nah, Surgical Max itu sendiri yang biasanya dijual di pasaran itu 25 sampai 30.000, sekarang dapat kita temui di pasaran itu seharga 300 sampai 500.000. Nah, itu kan ekonomi orang Indonesia tidak semuanya sama. Dan aku pun seandainya aku punya uang mencapai 300.000, aku gak akan mau pakai untuk beli masker doang gitu loh. Karena ya sejujurnya menurutku dari sudut pandangku, orang-orang yang sehat itu nggak perlu pakai masker semua. Karena yang pakai masker itu orang-orang yang nggak sehat gitu loh. Karena etika bersin, etika batuk di Indonesia itu tidak diterapkan sepenuhnya. Jadi mungkin dengan pemakaian masker tersebut, orang-orang Indonesia itu bisa mengurangi dan mencegah penularan virus corona. Gitu gak sih Ma menurut kamu? Iya sih, bener banget. Dan gimana sih Dev, menurut kamu juga mengenai peran mahasiswa kesehatan untuk mengimbau masyarakat mengenai COVID ini? Dan menurutku sih yang pertama itu ada, bagi orang yang sehat gunakan masker hanya saat merawat pasien yang diduga terinfeksi COVID-19. Poin pertama ini menurut kamu gimana? Kalau menurutku, karena gak semua orang itu merawat yang terinfeksi sih. Ya, jadi mungkin harus secara umumnya orang-orang yang kerja di rumah sakit itu memang menggunakan masker aja sih, karena rentan banget menurutku. Sebelum adanya virus corona ini merebak gitu, aku selalu sih diingetin sama orang tua bahwa ketika kita ke rumah sakit kita harus pastikan bahwa kita itu menggunakan masker atau menggunakan hand sanitizer ketika menyentuh apapun di rumah sakit, karena itu merupakan salah satu alat yang bisa mencegah kita dari penyebaran virus apapun. Terus poin kedua apa? Poin kedua itu gunakan masker jika kita batuk-batuk atau bersin-bersin. Nah, ini aku setuju. Next, lanjut. Yang poin ketiga, jika perlu memakai masker, harus tahu cara tepat pemakaian masker dan cara pembuangannya. Nah, Dev, pernah dengar nggak sih kalau banyak barang-barang atau pengolahan ulang mengenai masker ini yang dijual kembali? Iya, pernah dengar. Bahkan aku sendiri pernah nonton videonya. Itu kayak serem banget sih, karena kasihan orang-orang yang di luar sana yang sehat tapi niatnya itu pengen mencegah corona, itu malah dapet virus, dan bahkan mungkin virus yang disebarkan tidak hanya corona saja gitu loh. Iya, benar banget, karena itu hal yang udah didaur ulang kembali. Yang poin selanjutnya, pencegahan yang harus dilakukan ialah rajin mencuci tangan dengan air dan sabun atau cairan antiseptik berbasis alkohol seperti yang kamu sebutin tadi, Dev. Ya, hand sanitizer gitu ya. Nah, kan orang Indonesia ini kalau makan nggak selalu pakai sendok gitu kan. Biasanya abis megang uang, abis jalan dari mana, mereka langsung makan gitu kan. Nah, itu tuh salah satu kebiasaan yang bisa membuat virus corona itu tersebar gitu loh. Dan jadi kan kita juga punya teknik untuk mencuci tangan. Ada 10 tahap nggak sih? 10 tahap. Nah, itu 10 tahap itu diterapin ya teman-teman. Jangan lupa, jangan asal cuci tangan aja. Dan apalagi nih? Nah, aku ingin mengutip dari Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan World Health Organization dari Bapak Tedros Adhanom yang menyinggung kelangkaan masker dan peningkatan harga pada sejumlah alat pelindung diri tenaga medis nih, Dev. Nah, Pak Tedros ini, apa yang dikatakan Pak Tedros ini sangat benar dong. Yang beliau ujarkan yaitu, kami tidak dapat menghentikan COVID-19 tanpa melindungi petugas tenaga kesehatan kami, kata Pak Tedros, dan menekankan bahwa petugas kesehatan ialah prioritas utama yang harus dilindungi oleh semua negara dalam menghadapi kasus ini. Nah, pada tenaga kesehatan ini, kenapa tenaga kesehatan harus diutamain nih, Dev, menurut kamu? Ya, karena kalau misalnya tenaga kesehatannya pun terkena virus tersebut, yang mau melindungi pasiennya siapa gitu loh. Kan kalau pikiran sederhananya kan kayak gitu.
Selain itu kan menurutku ya kayak perawat pasien itu nggak ada harganya, mau dibayar berapapun dia udah mengeluarkan tenaga, terus waktunya juga gitu. Nah, buat teman-teman di luar sana, jangan lupa jaga kesehatan ya, dan tolong diterapin untuk cuci tangan, terus jaga kesehatan, jaga imun juga, dan menggunakan masker apabila batuk dan bersin. Dan etika ketika batuk dan bersin tolong diterapkan buat teman-teman yang dengar podcast ini. Dan stay safe everyone. Dan bener banget nih Dev, ada salah satu kutipan yang bagus banget nih. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda. Negeri ini juga didirikan oleh orang-orang muda nih Dev. Ya, sejarah bangsa ini adalah sejarah angkatan muda. Anak muda yang berani melawan arus dan tak gentar untuk keluar dari zona nyaman. Sekian dari kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak aku nyampein satu opini tentang kasus yang ada sekarang? Satu opini yang mungkin kalian ada yang setuju dan gak setuju dengan opini ini. Suatu opini terkait dengan kasus yang lagi booming saat ini. Kalau sekiranya kamu mengizinkan, boleh dilanjut podcastnya. Oke, langsung aja ya. Ya, aku mau bahas sebuah kasus, sebuah kejadian yang lagi booming banget di awal tahun 2020 ini. Iya, virus corona. Kalian semua pasti tahu kan tentang penyakit yang satu ini? Pastinya. Siapa sih yang gak tahu sama penyakit atau virus yang bisa bikin panik satu dunia? Siapa sih yang gak tahu sama penyakit berbahaya yang udah makan banyak korban jiwa, yang belum ditemuin obatnya? Siapa yang gak tahu coba? Apalagi sekarang ini penyakit atau virus tersebut udah sampai ke tanah air kita tercinta ini, Indonesia. Udah sampai di Indonesia. Ya, pastinya kalian tahu kan perihal corona ini. Nah, ada satu hal yang sangat menarik perhatian aku terkait penyakit yang satu ini. Ya, perihal masker. Ngerasa gak sih dulu sebelum ada corona, masker ya cuma remeh yang gak penting buat dimilikin. Bahkan tuh ya mungkin gak pernah terfikirkan untuk dimilikin. Tapi sekarang apa coba? Masker tuh ibarat barang langka yang wajib dimilikin semua orang. Semua orang atas dasar rasa panik mereka berlomba-lomba memiliki masker demi terjaga dari virus corona ini. Sampai-sampai masker habis di pasaran, jadi langka. Dan hal yang paling miris tuh gini, di balik masalah yang datang ada oknum yang kenyang. Maksudnya tuh di balik musibah ini ada pihak yang dengan sengaja memanfaatkan situasi, mengambil keuntungan dengan menimbun dan menaikkan harga masker setinggi-tingginya sampai gak terjangkau rasanya. Yang dulu cuma 40.000 sampai 55.000, sekarang 300 sampai 500.000. Bahkan mungkin ya
Mungkin ada tuh yang jual sampai 1 juta. Dan melangkah dan melambung tingginya harga masker ini ya nggak cuma ngerugiin kita para manusia sehat, nggak, ada yang lebih terbebani daripada kita, ya teman-teman kita yang sedang sakit. Mereka lebih parah merasakan dampak dari melangkah dan memahalnya masker ini. Aku pernah baca berita di suatu situs pemberitaan. Di sana diceritakan tentang seorang ayah dan anak yang menderita kanker. Ya, imun mereka rendah. Jadi mereka butuh banget masker sebagai penjagaan diri mereka supaya gak terpapar debu, asap, bakteri, atau hal berbahaya lainnya saat menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Tapi sayangnya sekarang karena kondisi saat ini mereka jadi sulit mendapatkan masker. Dan kalaupun ada, harganya mahal, di luar batas wajar. Hidup mereka sulit, udah susah, tambah lagi susahnya. Coba deh ada di posisi mereka, kebayang gak betapa sulitnya? Miris, sedih, campur aduk rasanya. Tapi siapalah aku yang gak punya kuasa atas apa yang terjadi sekarang, kan? Naikin harga boleh, tapi ya tetap dalam batas wajar lah. Pakai masker boleh, tapi tetap dalam batas kebutuhan. Dan teruntuk aku, kamu, kita semua, ayo dong, jangan jadi manusia egois. Gak cuma kita yang hidup di bumi. Ayo dong, kita peduli sama teman-teman kita di luar sana yang lebih membutuhkan. Ayo, jangan egois. Jangan beri makan ego kita. Terkesan menggurui memang. Maaf. Begitulah kiranya perihal masker. Mata berair, hati membara rasanya menyampaikan ini. Tapi tak apa ya. Semoga kamu juga setuju. Salam sayang dari opini aku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi kesehatan. Perkenalkan, nama aku Ramania Resmilawati. Aku di sini dari Poltekkes Kemenkes Bandung, Prodi Kebidanan Bogor. Oke, teman-teman semua, di sini aku mau ngikutin bikin podcast yang diadakan oleh Forkompi. Oke, di sini aku akan ngebahas isu kenaikan harga masker
hand sanitizer dan lain-lainnya. Tapi yang pertama yang aku sorotin banget adalah hand sanitizer dan masker ya. Oke, gimana sih teman-teman perasaannya ketika harga masker naik? Apa yang dirasa gitu? Mungkin kalau aku dan teman-teman seperjuangan aku di kampus akan bilang, dan mungkin akan banyak mengeluh melihat dan mendengar fakta masker yang tadinya harganya murah dari harga 30.000 menjadi harga 300.000 ke atas. Itu suatu hujaman yang sangat berat gitu ke hati kami, karena kok mahal banget. Yang satunya itu sampai 5.000 sampai 6.000 per pieces. Oke, itu masalah yang ada. Dan teman-teman semua, teman-teman mahasiswa kesehatan, ada gak sih rasa resah di dalam diri kalian? Kalau ada, yuk kita bareng-bareng, kita satukan keresahan ini menjadi suatu power untuk melakukan pergerakan. Gimana caranya kita sebagai mahasiswa punya andil, punya peran dalam penurunan harga masker ini. Sebenarnya di sini aku juga mau nyemangatin buat teman-teman, baik itu teman-teman mahasiswa kesehatan dari bidan, perawat, ataupun kedokteran dan lain-lain. Yuk semangat. Ayo semangat dan jaga imunitas kalian. Yang paling terpenting, keep doa. Dan semoga permasalahan kita ini segera diberikan solusi dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan ataupun Kementerian Perdagangan dan oleh Bapak Presiden kita, kepada Bapak Jokowi. Punten Bapak, kami berharap Bapak memantau kenaikan dan menindaklanjuti kenaikan harga masker ini. Dikarenakan kami menggunakan masker mungkin bukan cuman untuk mencegah virus corona itu menginfeksi kami, bukan sekedar itu. Tapi kami juga yang langsung berhadapan dengan orang-orang yang sedang masa penyembuhan penyakit-penyakit lainnya seperti tuberkulosis, influenza, dan penyakit-penyakit lain yang penyebarannya melalui udara. Itu yang kami takuti selain virus corona. Dan kami memakai masker juga bukan hanya sebagai salah satu pencegahan infeksi saja, tapi juga sebagai salah satu upaya kami dalam menjaga hati pasien kami yang sedang kami rawat. Karena mungkin pasien-pasien itu kan ada yang memiliki luka yang cukup parah dan mungkin aroma yang kurang sedap. Jadi upaya kami adalah menggunakan masker untuk tidak memperlihatkan mimik wajah kami yang mungkin kurang pas untuk dilihat. Jadi kami ingin menjaga perasaan pasien kami juga, mungkin seperti itu. Dan teman-teman semua, teman-teman mahasiswa kesehatan, sebenarnya aku pengen tahu nih upaya sejauh apa sih yang sudah kalian lakukan dalam menghadapi kasus ini. Karena aku beberapa kali mantengin terus live Instagramnya Kemenkes RI, dan itu pasti komentarnya tentang turunin harga masker, yuk turunin harga masker. Tapi cuman ngeluh doang itu. Karena kita tahu sendiri komentar itu cuman komentar dan nggak ada tanggapan sama sekali. Dan di situ teman-teman ngabisin kuota, teman-teman ngabisin waktu, teman-teman cuman komen kayak gitu. Dan
gak ada balasan sama sekali. Nah di situ aku mikir, berarti harus ada cara lain nih yang harus dilakuin. Ya, salah satu aku coba-coba yaitu try and error ya. Aku bikin video singkat tentang nyemangatin mahasiswa dan berharap semoga pemerintah segera menindaklanjuti isu ini. Di situ aku tulis beberapa kata-kata penyemangat dan pesan untuk pemerintah, dan aku langsung tag Kemenkes RI, aku tag Kementerian Perdagangan, Pak Jokowi, Pak Bima Arya, Pak Ridwan Kamil, karena aku di daerah Jawa Barat ya. Terus juga aku tag Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Menteri Perdagangan juga aku tag. Dan alhamdulillah baru ada satu bapak yang melihat postingan aku itu, yaitu Pak Bima Arya. Hatur nuhun Bapak telah menyempatkan diri untuk melihat snapgram anakmu ini gitu. Ya, dan tidak jauh dari Bapak melihat itu, segera Kota Bogor menindaklanjuti dan cepat dalam persiapan untuk menangani kasus corona ini. Dan selain itu aku juga masih gemes. Di situ aku langsung nge-DM Kemendagri aku, Kemendagri Kementerian Dalam Negeri BEM yang ada di Bandung nih, gimana nih, ayo kita bergerak dong. Oh iya teh, ternyata Forkompi sudah membuat kajian-kajian gitu yang di-share di Instagram. Oh iya, bagus kalau gitu. Dan aku di situ cuma tinggal nunggu pergerakan apa yang bisa dilakukan gitu. Dan selain itu juga itu pergerakan eksternal ya. Dan di sini aku juga berpikir, gue juga harus berpikir nih tentang pergerakan internalnya. Setidaknya kasih solusi deh buat mahasiswa yang ada di kampus. Nah, karena keresahan yang ada di situ, aku langsung bikin grup, isinya ada 3 orang. 3 orang teman aku dan plus aku, berarti 4 orang. 3 teman aku ini salah satu yang punya will untuk melakukan pergerakan, karena kita resah, sama-sama resah, dan kita punya power. Hayu kita konsolidasi, kita persatukan keresahan ini, kita kumpulin data, keluhan mahasiswa, dan bagaimana mahasiswa sulitnya mendapatkan masker. Kita bikin Google Form dan sudah diisi, beberapa pertanyaan juga sudah diisi. Ternyata banyak keluh kesah yang disampaikan oleh mahasiswa, dan bahkan ada mahasiswa yang sama sekali nggak punya masker, nggak punya hand sanitizer. Gimana ini? Mana mungkin ke lapangan nggak pakai apa-apa. Nah, data yang sudah kami dapatkan ini akan kami olah, dan juga kami mencari fakta-fakta tentang susahnya mencari masker di lingkungan sekitar. Oke, dan mungkin secepat ini nih, entah itu hari Senin, mungkin kami berempat akan menghadap ke kemahasiswaan kami dan mencari solusi bersama bagaimana tindak lanjut ini. Dan hayu atau teman-teman semua, kita sebagai mahasiswa melakukan pergerakan untuk menghadapi isu ini gitu. Hayu teman-teman yakin deh, pasti resah kan yang dirasa. Oke, tetap semangat teman-teman. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Tetap semangat, lakukan pergerakan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam satu perjuangan, salam satu pergerakan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Salam kesehatan Nusantara. Sebelumnya perkenalkan, saya Andi Farhan Tabran,
Kalian dapat memanggil saya Farhan. Saya dari program studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan pada kampus Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Nah, di sini nih, saya mau mengikuti competition podcast se-Nusantara ini. Kebetulan kan tema podcast ini lagi booming di kalangan bangsa ini, yaitu terkait keluhan kenaikan harga masker dan sulitnya mendapatkan masker. Ya, memang sih, kalau kita melihat situasi yang sedang terjadi nih, seluruh masyarakat tuh pada was-was mengenai virus corona. Nah, kita sangat membutuhkan masker untuk alat perlindungan diri. Walaupun sebenarnya ini kurang efektif, namun di pikiran masyarakat itu seperti ini. Apa sih salahnya mencegah sebelum menjadi penderitaan? Apa salahnya mencegah sebelum menderita? Nah, jadi saat ini harga masker semakin tidak rasional. Hal ini sendiri membuat keluhan di masyarakat. Salah satunya nih, kita juga sebagai tenaga kesehatan yang sangat amat membutuhkan, malah sulit untuk mendapatkan. Belum lagi banyak kasus tentang penumpukan masker oleh para pembisnis, agar nanti setelah stok masker ini semakin kosong dan semakin sulit didapatkan, baru mereka mengeluarkan dengan harga yang sangat tinggi. Ini yang tadinya orang sehat malah menjadi sakit. Kita semua emang tahu kan, kalau virus corona ini suatu masalah besar bagi bangsa maupun dunia ya. Namun ada masalah yang lebih besar. Apa itu? Yaitu orang-orang yang tidak memiliki jiwa kemanusiaan, jiwa nasionalisme, orang-orang yang tidak memiliki hati nurani, yang dengan tega membuat orang lain menderita. Kenapa? Karena mereka mengambil kesempatan dalam penderitaan. Mereka tidak sadar bahwa mereka yang menjadi bagian dari penderitaan masyarakat sekarang. Karena miskinnya kepedulian mereka atas kesusahan yang melanda negeri ini, tingginya egoisme mengejar keuntungan daripada kesejahteraan masyarakat. Nah, pada kesempatan ini, saya menunjukkan suara saya bukan hanya untuk pemerintah, bukan hanya untuk orang yang kita sebut pengepul masker, tapi untuk seluruh manusia berakal dan beradab yang memiliki jiwa kemanusiaan di bumi ini. Karena apa? Ini semua terjadi karena kesalahan orang-orang yang kurang memiliki jiwa kemanusiaan. Oke, kita mulai dari pemerintah. Di sini masih perlu ditanyakan, apakah pemerintah yang terlalu tegas, atau kita yang terlalu lembek, atau justru kita penyebab itu semua? Kenapa saya mengatakan kita penyebab itu semua? Mari kita kaitkan. Pemerintah punya hak menindak, bahkan memenjarakan para pengepul masker. Tapi, fakta di lapangan seperti apa? Apa yang kita rasakan hingga saat ini? Masih saja bergejolak dengan kelangkaan masker. Nah, apakah ini sepenuhnya salah pemerintah? Apakah selamanya kita harus menyalahkan pemerintah? Kita lihat di sisi lain, di mana pengepul masker masih melakukan aksinya untuk mengumpulkan masker, menimbun masker, hingga di saat masker nanti kosong, mereka menjual dengan harga yang sangat tinggi. Lalu, kenapa hal ini terjadi? Apa yang mendorong mereka melakukan ini? Apa yang mendorong mereka melakukan ini? Seperti yang saya bilang di awal, ini justru kita penyebab itu semua. Kenapa? Kenapa salah kita semua? Salah kita semua yang berbondong-bondong mencari masker. Salah kita semua yang terlalu panik dalam menghadapi sebuah virus yang pada dasarnya kita bisa melakukan tindakan yang lebih sederhana dibanding mencari masker atau sebut saja mendukung para pengepul masker ini. Saya mengatakan ini karena fakta yang kita lihat di lapangan saat ini, para tenaga medis, tenaga kesehatan, dokter, mereka yang berjuang di garda terdepan untuk melawan COVID-19 ini justru sangat sulit mendapatkan alat pelindungan diri untuk mereka sendiri. Ya karena apa? Karena kita semua berbondong-bondong mencari masker. Jadi saya menyimpulkan bahwa
Di sini saya mengajak seluruh masyarakat yang peduli kepada bangsa ini, peduli terhadap sesama manusia, untuk tidak berbondong-bondong membeli masker, tidak melakukan panic buying, tidak mengepul masker itu sendiri, karena justru ini yang merugikan negara kita. Di saat tenaga kesehatan tidak mendapatkan masker, lalu mereka yang terkena COVID-19, lalu siapa yang mau merawat? Di situ logikanya. Lalu kita sebagai masyarakat nih, apa sih yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan yaitu tidak terlalu panik, tidak perlu berlebihan. Kita hanya perlu menjaga kebersihan, menerapkan pola hidup sehat. Sesederhana itukah? Ya, mulai dari sekarang. Karena kita tidak tahu, karena kita tidak terlalu membutuhkan masker. Masker akan sangat amat berguna bagi nakes yang kini berjuang melawan COVID-19. So, berhenti bersikap berlebihan. Lakukan tindakan sewajarnya. Kita boleh waspada, namun jangan lalai, apalagi lebay. Ingat, banyak tenaga medis yang sangat membutuhkan itu semua. Kita hanya perlu social distancing. Kita menjaga diri kita tidak melakukan banyak kegiatan di luar rumah untuk menghindari penyebaran virus corona ini. Ingat ya, banyak tenaga medis yang sangat membutuhkan itu semua. Jangan sampai hanya karena keegoisan kita menjadi dampak buruk bagi mereka yang membutuhkan. Berbicara tentang kesehatan bukan hanya tentang aku dan kamu, tapi untuk mereka semua. Jadi, please guys, stop menjadi penimbun masker, stop panic buying, stop. Okay, so guys, please stop menjadi penimbun masker, please stop panic buying, please nggak usah berbondong-bondong untuk membeli alat perlindungan diri, karena kita semua tahu yang membutuhkan itu adalah tenaga kesehatan. Oke? Jadi sekarang kita lihat ya, banyak saudara-saudara kita yang sedang berjuang menyelamatkan puluhan bahkan ratusan orang di rumah sakit sana. Lihat betapa mirisnya alat perlindungan diri yang mereka gunakan. Jadi apakah ini semua salah pemerintah? Apakah ini salah pengepul masker? Atau bahkan salah masyarakat? Saya pikir Anda semua sudah tahu jawabannya. Saya hanya meminta kepada Anda semua pendengar audio podcast ini, saya meminta kepada pemerintah, tolong sediakan APD untuk tenaga kesehatan kita yang sedang berjuang. Tolong menindak tegas para pengepul masker ini. Dan kepada para pengepul masker, saya minta tolong berhenti melakukan hal sekotor ini yang sudah memakan banyak nyawa perawat dan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia yang berjuang melawan COVID-19 ini. Dan kepada masyarakat, saya minta tolong untuk berhenti melakukan panic buying, untuk tidak mengumpulkan banyak masker, karena yang sangat membutuhkan adalah tenaga kesehatan. Kita lihat sudah ada yang memakai jas hujan. Nah, di sini kita dapat melihat kurangnya APD. Kita sebagai masyarakat yang baik, tolong untuk tidak menambah kekurangan APD tersebut. Yang sudah menjadi masalah, jangan diberatkan masalahnya. Sekian dari saya, Andi Farhan Tabran. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.